Shin Tae-yong hadir dengan beberapa muka baru. Ada pemain daripada Venezia, pemain centre back J. Itzes. Ada pemain Ragnar, nama second itu susah sikit untuk Ragnar Orat Magun. Daripada Fortuna Sittard. Daripada Jerman. Dan juga ada beberapa lagi nama lain lah yang aku rasa ini adalah pemain-pemain heritage yang beraksi di liga-liga terbaik di Eropah. Terbaik ni maksud aku Venezia bermain di Serie B, standard yang tinggi juga lah. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Oke, hari ini guys saya ingin mereaksi satu video ini yang mana penggemar-penggemar sepak bola di Malaysia juga sekarang ini berbicara terkait dengan perkembangan sepak bola di Malaysia. Bukan saya sahaja guys yang mereaksi terkait dengan sepak bola Indonesia ini. Beberapa penggemar sepak bola di Malaysia juga sekarang ini tengah mengikuti rapat ya terkait dengan perkembangan sepak bola di Indonesia, dan mereka melihat Indonesia sebagai satu timnas yang mungkin akan ke depan selepas ini yang akan menjadi tunjang belakang kepada Asia Tenggara ini. Bermakna Indonesia ini akan menjadi yang pertama di Asia Tenggara ini, dan penggemar-penggemar sepak bola ini mereka juga melihat dengan pemain-pemain naturalisasi bergrade A yang ada di Indonesia itu, Malaysia juga patut meniru apa yang dilakukan oleh Indonesia itu untuk menjadi lebih berkembang sepak bola di Malaysia ini. Dan ini dalam video ini guys, ini beberapa orang yang memang selalu berbicara terkait dengan sepak bola. Kita ikuti ulasan pandangan komentar mereka ya di dalam channel Garuda Zone ya. Kepada yang baru ketemu channel ini juga, kalian subscribe untuk mendukung channel ini dengan judulnya ya, Timnas Malaysia kian tak mampu kejar Indonesia, seharusnya kita juga naturalisasi pemain. Itu judulnya guys. Oke, tanpa berbasa-basi yuk kita semak dulu video ini sama-sama. Tengok ni minit 80 ni. Siapa bola? Lucu nak orang ni tak. Tapi kau awak buat muka. Jembalah semula. Tu dah oh Allah. Aku kali dia memang air yang tu sungguh pun. Dah berapus. Malaysia tiru timnas Indonesia naturalisasi pemain. Sebenarnya Malaysia memang ada juga pemain naturalisasi. Kekalahan timnasnya kontra Oman secara beruntun 2 kali nyatanya masih membekas di hati pecinta sepak bola Malaysia. Bagaimana tidak, melihat Indonesia yang sebaliknya telah sukses tumbakkan Vietnam 2 kali berturut-turut, membuat fans timnas Malaysia makin merana. Banyak fans Malaysia yang menyarankan agar Federasi Sepak Bola mereka mengikuti timnas Indonesia, yang menaturalisasi pemain grade A kelas Eropa. Indonesia menang 1-0. Ini kita tengok guys. Sangat sengit. Sebelum itu, sebenarnya pemain naturalisasi ini hanya proses ya. Proses untuk menjadikan seseorang pemain yang berada di luar negeri itu menjadi warga negara dan bisa bermain. Tetapi dia masih pemain keturunan sebenarnya, masih berdarah Indonesia. Itu yang dilakukan oleh Indonesia tuh. Dia bukan naturalisasi penuh, dia memang keturunan ada darah Indonesia. Cuma prosesnya itu dinamakan naturalisasi. Begitu ya, takut ada yang salah faham. Oke, kita tahu fokus nih guys, perbicaraan orang dalam 2-3 tahun kebelakangan ni, dalam AFF lah, dalam SEA Games lah, semua ni agak berseteru. Kita juga agak berseteru dengan Vietnam, terutamanya ketika adanya Park Hang-seo kat sana. Jadi 1-0 di GBK tu adalah 1-0 yang aku rasa peranan tu agak seimbang, sebab aku tengok peranan tu secara menyeluruh. Peranan sangat seimbang. Tetapi Shin Tae-yong hadir dengan beberapa muka baru. Ada pemain daripada Venezia, pemain centre back J. Itzes. Ada pemain Ragnar, nama second itu susah sikit untuk Ragnar Orat Magun. Daripada Fortuna Sittard. Daripada Jerman. Dan juga ada beberapa lagi nama lain lah yang aku rasa ini adalah pemain-pemain
heritage yang beraksi di liga-liga terbaik di Eropah. Terbaik ni maksud aku Venezia bermain di Serie B, standard yang tinggi Fortuna juga Sittard lah. pun Bundesliga 2. Bundesliga 2. Kemudian dia Narasumber dua orang ini guys, memang dorang juga selalu mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia sebab mereka mengetahui lah beberapa nama dan juga dari klub mana. Macam saya juga lah, saya mereaksi terkait Indonesia ini. Saya tahu perkembangan sepak bola Indonesia ini, nama-nama pemain dan juga dari mana mereka dinaturalisasikan, dari mana mereka datang main ke Indonesia. Jadi dua orang narasumber ini memang selalu berbicara terkait dengan perkembangan sepak bola Indonesia. Jadi ini kita memang betul lah, bukan saya sahaja yang sangat mendukung perkembangan sepak bola Indonesia ini. Rupa-rupanya dua orang daripada semenanjung Malaysia ini juga sangat menyokong sebenarnya perkembangan sepak bola Indonesia ini dengan menaturalisasikan pemain. Jadi ini perbicaraan mereka ini sangat baguslah kita dengar ya. yang ada yang main Pemain Eredivisie, Eredivisie top flight tu, top flight. Ivar Jenner dekat FC Utrecht, Ivar Jenner, Justin Hubner sekarang ni di Justin Hubner, J1, J-League 1. Ini pemain yang heritage yang tahap dah tinggi ya. Kita tak dapat pemain Venezia, kita tak ada. Kan? Jadi ada satu keyakinan baru. Ini juga menyaksikan ketiadaan beberapa pemain regular. Jadi ini bukan squad yang 100%. Squad yang dipenuhi dengan bintang-bintang utama Indonesia, tak. Aku rasa ada lagi bintang-bintang yang ditinggalkan daripada sama ada faktor kecederaan ataupun faktor-faktor lain. Tetapi yang paling menarik tumpuan aku adalah perlawanan di Medan. Yang menyaksikan kemenangan mutlak Indonesia 3-0. Jadi perlawanan tu dimulakan dengan gol daripada JZ. Gol pertama dia untuk timnas daripada corner, dan seterusnya disusuli oleh satu gerakan individu yang sangat menarik daripada Ragnar. Sangat menarik gerakan individu daripada kiri, menjadikan kedudukan 2-0. Masa tu aku tengok Philip Truzel muka dah merah lah. Muka dah merah dah Philip Truzel. Dan di hujung-hujung perlawanan, Kish, ada the icing on the cake. Daripada Ramadan Sananta di bulan Ramadan. Ramadan Sananta, daripada Ramadan Sananta di bulan Ramadan. Betul. 3-0. Kita pernah ke menang 3-0 di Vietnam? Tak pernah. Tak pernah. Bear in mind kita dah berapa kali benda ni aku akan tahu. Sebab banyak kali aku dah pergi Stadium Medan tu nak tengok national team, semua aku kalah. Semua aku pergi tu team kita kalah. Pemain-pemain yang terlibat dalam squad tu, kalau hampir tanya Zakuan ke diorang semua aku cakap main kat Stadium Medan tu susah. Sebab bila penyokong penuh, depa kat sana suka main yang bunyi tu, trumpet tu bising. Chan Ultras punya Chan pun takkan dengar. Tenggelam. So memang it's a very weird environment lah. It's a place that can suck you in. Dia boleh suck you in. So bukan mudah apa yang Indonesia lakukan. Dan yang Malaysia guys, dia katakan ini tidak pernah pun menang di Maidan Hanoi itu dengan 3-0 gitu ya. Tidak pernah. Jadi itu yang mereka ini agak kagum ya. Mereka hairan bagaimana Indonesia boleh mengalahkan Vietnam dengan 3-0 tanpa 100% ataupun 100% pemain inti yang ada. Maksudnya contohnya Jordi Amat, Elkin Bagot, Sandy Patinama, Shandy Wells itu tiada. Jadi dengan bukan pun 100% pemain Indonesia yang ada juga boleh menang. Jadi itu yang mereka agak kagum sedikit lah dengan penampilan Indonesia saat ini. Okey, kita sambung guys. Lebih menarik mereka lakukan kesemua perkara ni tanpa ada kompromi terhadap corak permainan. Tak kisahlah siapa naturalisasi ataupun pemain-pemain heritage yang mereka bawa masuk, tak ada kompromi terhadap corak permainan yang diterapkan oleh Shin Tae-yong. Aku akan berbalik ke perlawanan lawan Iraq di Piala Asia. Han tengok cara dia pemain lawan Iraq hari itu, dengan balls on the ground, dia menyerang relentless, tak ada nak duk main tinggi-tinggi. Yalah, striker kat depan tak tinggi pun, dia letak je rendah-rendah. Ramadan Sananta is not the tallest. Sebelum tu Han letak not the tallest. Apa nama penyerang? Struik.
Rafa Strick not the tallest. Attacking pemain midfield kau pun Ivar Jenner not the tallest. Yang tinggi-tinggi semua main belakang. Justin Hubner, Sandy Walsh, Jordi Amat di Piala Asia lah. Semua tinggi-tinggi kat belakang. At the front, they just played it on the ground dengan Marcelinho, Ferdinand, Ivar Jenner, Rafa Strick. That was Okay guys, dia maksudkan tadi tu pemain penyerang Indonesia ini tiada yang tinggi-tinggi pun. Jadi permainan Indonesia ini dia bermain hantaran-hantaran pendek. Itu yang bagusnya. Sebab mereka tahu di barisan hadapan, contohnya Rafael Strick, Ramadan Sananta, Hoki Caratka, Dimas Darajat, dan kalaupun yang baru nih Ratnar Oratmagun ini, dia tidaklah tinggi. Semua pemain ini lebih kurang lah Asia punya ketinggian. Jadi dia main short ball ya, dia main short passing. Dia tidak main yang long ball begini passing. Itu yang mereka maksudkan nih. Cara tactical Sinteyong lah gitu. The game yang buat aku go, oh my god, Indonesia like corak permainan mereka dah. It's insane. Dan tiba-tiba sekarang dia pemain lawan Vietnam, the same style of play. No compromises on your identity. Secara kesimpulan Kish, 2 perlawanan WCQ di bulan Mac, 6 poin untuk Indonesia. Kita ucapkan tahniah lah untuk mereka. Dan kita nak juga review negara-negara ASEAN lain, tapi masa sangat mencemburui kita. Cuma kita boleh update lah. Philippines kalah 2 kali dengan Iraq, 1-0 dengan 5-0. Thailand melakukan kejutan di Seoul, 1-1 sama tetapi kalah. Mereka kenalah 3-0. Begitu juga dengan sahabat kita Singapura. Jiran kita Singapura, seri 1-1, seri 2-2, hampir menang. Sepatutnya menang di National Stadium Singapura, tetapi ke China mereka kalah 4-1. Jadi itu sedikit sebanyak update daripada bola sepak ASEAN kita. Aku just nak cakap aku cukup suka dengan progres Indonesia. Ini aku cukup suka. Entah kenapa. Sebab aku cukup suka ya dengan progres Indonesia katanya ni. Kalau kita kekal berprinsip, tak kisah pemain apa yang keluar masuk, pemain mana keluar masuk, tapi kita kekal berprinsip. Walaupun kekal berprinsip itu boleh melihat kita tewas 5-0 di Iraq pada bulan November ke Januari sebelum Piala Asia. Boleh waktu tu semua dah nak kecoh dah. Indonesia kalah 5-0. Walaupun boleh lihat kita kalah macam tu, tapi at the end of the day akan dapat hasil macam ni. Kekal berprinsip. World Cup expanded now. Indonesia bahaya juga ni. Kalau mungkin ke World Cup, tim Indonesia pun menang. Macam semua orang tahu, pasukan kebangsaan kita kalah lagi 0-2 dengan Oman. Dan nak ajak korang semua berfikir apa yang tak kena dengan bola sepak Malaysia. Salah satu topik yang biasa dibawakan adalah pembangunan akar umbi. Ramai yang mengatakan kelab-kelab bola sepak di Malaysia ni jarang bagi perhatian pembangunan akar umbi. Apa kesan pembangunan akar umbi ni terhadap pasukan kebangsaan? Bagi pendapat saya, kita terlalu bergantung kepada pemain-pemain senior. Tak salah bergantung kepada pemain senior, tapi kita kena pastikan gap antara player muda dengan player senior tak terlalu jauh. Nanti mesti ada yang cakap, bang, kalau ada pembangunan akar umbi pun berapa kerat je yang boleh main untuk skuad senior? Kita perlu sedar yang bola sepak ni adalah satu bisnes. Mana-mana kelab di Malaysia ataupun di dunia mahukan player yang terbaik daripada terbaik bermain untuk pasukan mereka. Tapi ini bukanlah satu titik notah untuk player-player muda kita. Ramai je player-player muda yang gagal menembusi ke skuad senior bila dia pindah ke kelab baru dia meletup. Contoh, Jadon Sancho dulu dia main di akademi Manchester City. Bila dia tak dapat peluang, dia pindah ke Dortmund. Jamal Musiala, dia ni bekas player akademi Chelsea. Apa yang saya cuba nak sampaikan di sini adalah untuk adik-adik player-player muda, jangan give up. Bukan saya saja, bahkan satu Malaysia ni akan support korang. Akhir kata, saya harap sangat bukan setakat FAM tapi kelab-kelab di Malaysia bagi perhatian secukupnya dekat pembangunan akar umbi. Dengan kekalahan ini, Malaysia harus turun ke posisi 137 ranking FIFA, sedangkan Indonesia naik ke posisi 134 ranking. Indonesia 134. Apa pendapat Anda? Okey. Kita ulas, kita komentar pendapat. Saya punya pendapat nih, guys.
Oke guys, ada banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi perkembangan sepak bola Indonesia. Kalau saya mengikutinya daripada 5 tahun yang dulu sampai sekarang ini di bawah Sinteyong, banyak yang boleh diperkatakan, banyak yang boleh ditiru, banyak yang boleh dicontohi daripada Indonesia sebenarnya. Saya boleh ulas terkait dengan Malaysia ya, tetapi saya tidak maulah Malaysia rasa kecil hati ya, sebab beberapa pemain naturalisasi yang diambil oleh Malaysia sebenarnya saya tidak berapa setuju dengan pemain-pemain itu. Contohnya pemain yang sudah mencapai umur 30 tahun, 32 tahun itu diambil oleh Malaysia untuk dinaturalisasikan. Kalau boleh tiru cara Indonesia, ambil pemain yang umurnya 23 tahun sehingga ke 26 tahun. Itu lebih bagus sebab pemain-pemain itu staminanya masih power dan juga keadaan dia ingin bermain dengan negara Indonesia itu semaksimal mungkin. Dan kalau di Malaysia saya tengok pemain-pemain naturalisasinya itu macam sekadar mengisi ruang-ruang yang ada, tetapi keinginan untuk bermain secara maksima itu saya melihatnya persennya itu agak kurang. Tetapi pemain-pemain keturunan yang ada di Indonesia itu bagus, macam Brandon Gunn, kemudian yang main di Sabah ni iaitu Daniel Ting, Dian Coles, itu bagus ya, dia main di Thailand dan dia memang pemain keturunan Malaysia. Cuma yang saya tidak setuju itu adalah pemain naturalisasi seperti Paulo Jose. Itu saya ingat tidak perlulah ambil pemain yang umurnya dalam lingkungan 23 ke 26 tahun. Macam itulah tadi, macam Dian Coles, macam Daniel Ting, itu okey lah kalau itu. Brandon Gunn itu masih okey, masih power. Okey, kita berbicara pula apa yang patut dicontohi, ditiru oleh Indonesia. Macam yang dua pembicara ini tadi, dua narasumber ini, mereka mengatakan perkembangan sepak bola itu begitu meningkat, bagus. Saya sangat setuju. Itu yang juga saya selalu perkatakan dalam saya punya komentar reaksi saya terkait dengan video-video sepak bola di Indonesia. Itu memang betul guys. Memang sebenarnya kita patut contohi Indonesia. Bagaimana perkembangan sepak bola Indonesia itu dia bermula di awal tahun 2000. Masa COVID melanda. Sinteyong masuk ke Indonesia bermula dengan tim U20, lepas tu 23 dan juga timnas senior. Bagaimana Sinteyong membina bakat-bakat bibit muda ini? Disitulah bermulanya perkembangan sepak bola Indonesia, dan di akhir 2003 barulah Sinteyong menaturalisasi pemain ataupun pemain-pemain keturunan itu dipanggil balik ke Indonesia yang bergrade A. Grade A ya kalau di Malaysia. Sepatutnya Malaysia kena ambil yang grade A juga, ikut macam apa yang dibuat oleh Sinteyong. Jadi banyak faktor-faktor yang kalau ingin saya ceritakan secara detailnya, secara terperincinya itu panjang lebar guys. Dengan video ini mungkin tidak mencukupi ya, tapi nanti di video-video yang akan datang saya coba ulas komentar bicara terkait dengan timnas Indonesia yang boleh dicontohi untuk dibawa ke Malaysia sedikit demi sedikit dalam video-video yang akan datang ini. Jadi mungkin itu sedikit sebanyak yang boleh saya reaksi terkait dengan beberapa narasumber daripada penggemar sepak bola di Malaysia ini ataupun pembicara yang ada di Malaysia terkait dengan Indonesia. Memang itu juga yang ingin saya perkatakan. Saya setuju dengan mereka tadi berdua mengatakan bahwa Indonesia ini tidak mustahil akan ke Piala Dunia nanti ya. Tidak mustahil akan ke Piala Dunia sekiranya konsisten itu dapat dilakukan oleh Sinteyong. Bagaimana mereka mengalahkan Vietnam 3 kali berturut dan di Maidin Hanoi mengalahkan Vietnam 3-0 ya Indonesia. Malaysia tidak pernah pun menang di Maidin itu menentang Vietnam dengan 3-0. Paling pun Malaysia menang 1-0, 2-1 dan kebanyakannya kalah bermain di Indonesia. Jadi
sejak akhir-akhir ini penggemar-penggemar sepak bola di Indonesia memang akan berbicara mereka terkait dengan perkembangan sepak bola di Indonesia itu. Jadi mungkin sampai di situ saja guys video pada kali ini. Saya punya reaksi dan sedikit komentar itu. Sebenarnya panjang saya ingin cerita guys, tetapi nanti di video-video yang akan datang kalian terus mengikuti Askalani Studio. Saya punya channel ini untuk berbicara terkait dengan sepak bola di Indonesia ini. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Jika kalian suka dengan saya punya reaksi ini, jangan lupa untuk mendukung channel Askalani Studio dengan menekan butang subscribe, like, share, dan komen juga guys. Saya sangat menghargai dukungan kalian. Tanpa kalian, siapalah saya dalam berkomentar di YouTube ini. Sampai kita berjumpa lagi, saya mendoakan kalian semoga dimurahkan rezeki dan juga diberikan kesehatan yang baik. Salam sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.